Selanjutnya, klasifikasi penyakit adalah iatrogenik, yaitu penyakit-penyakit akibat tindakan medis untuk pengobatan. Penyakit iatrogenik yang paling sering adalah efek samping atau reaksi alergik dari obat. Mulai dari yang ringan berupa urtikaria sampai ke Stevens-Johnson syndrome dan shock anafilaktik berat. Beberapa penyakit iatrogenik misalnya hepatitis, AIDS yang disebabkan transfusi, penyakit akibat radiasi pada terapi kanker, dan lain sebagainya. Mekanisme alergi terhadap obat biasanya tidak langsung pada pemakaian pertama. Sewaktu pertama kali minum obat, sistem kekebalan tubuh akan menilai obat tersebut sebagai substansi yang berbahaya atau tidak bagi tubuh. Kemudian sistem akan mengembangkan antibodi secara perlahan. Pada penggunaan berikutnya, antibodi yang sudah dibuat tubuh akan mengetahui atau mengenal substansi atau obat tersebut dan akan menyerang obat tersebut. Peristiwa ini akan menimbulkan gejala-gejala alergi obat yang ringan sampai berat. Kebanyakan alergi obat hanya menimbulkan gejala ringan, seperti urtikaria atau yang disebut biduren atau galigata, yang akan reda dalam beberapa hari setelah penggunaan obat dihentikan. Beberapa gejala umum dari alergi obat bisa berupa ruam pada kulit, gatal-gatal, hidung beringus, batuk, demam, sesak napas, mata berair dan gatal sampai pembengkakan pada beberapa bagian tubuh. Reaksi berat alergi obat. Reaksi alergi obat yang parah dapat menimbulkan shock anafilaktik, yaitu reaksi alergi yang menyebabkan kegagalan fungsi sistem organ tubuh secara luas. Keadaan ini sangat serius dan bisa berakibat fatal, sehingga memerlukan penanganan darurat. Jadi kita harus berhati-hati jika ada seorang mengalami alergi obat, segera periksakan ke dokter untuk mencegah akan terjadinya hal-hal yang berbahaya yang tidak diinginkan. Stevens-Johnson syndrome adalah suatu sindroma atau kumpulan gejala yang terjadi di daerah kulit dan membran mukosa akibat reaksi tubuh yang berlebihan terhadap suatu obat atau infeksi. Gejala ini akan terlihat di beberapa bagian-bagian tubuh di mana membran mukosa bertemu dengan kulit. Misalnya di lubang hidung, bibir, daerah kemaluan, anus, telinga, dan pipi bagian dalam. Foto ini menunjukkan ruam pada bibir penderita yang mengalami Stevens-Johnson syndrome. Sindrom Stevens-Johnson ini penyakit yang cukup jarang di Indonesia, namun merupakan kondisi yang serius. Orang yang terkena Stevens-Johnson syndrome harus segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sedangkan masa pemulihannya bisa memakan waktu berminggu-minggu. Bahkan jika sangat parah, penyakit ini bisa mengakibatkan kematian.